rekomendasi buku apa? Namanya apa? Judul bukunya Pemikiran Politik Indonesia di Era Modernisme Sekarang. Ini Kenapa? buku juga sama, tapi gimana ya tentang pengaruh di pemikiran politik Indonesia sekarang, apalagi sekarang Indonesia udah mulai modernisasi. Iya kan, terus kan Indonesia juga salah satu negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Jadi gimana ya pemikiran politik di negara kita ini? Ini kita bisa cari nggak sih di buku-buku atau buat Bisa sih, bisa. pemikiran Islam di Indonesia? Ya udah kita cari yuk. Bagaimana sih pengaruh Islam modern di pemikiran politik Indonesia? Pemikiran politik Islam modern di Indonesia berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik dan ekonomi yang terjadi sejak awal abad ke-20. Pemikiran ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah pergerakan politik di Indonesia atau modernisasi Islam dan interaksi antara Islam dengan negara modern lainnya. Dan berikut penjelasan lengkap mengenai materi pemikiran politik Islam modern di Indonesia berdasarkan referensi dan pemikiran para ahli. Dan dengan pemikiran politik Islam global, pemikiran politik Islam Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran Islam global. Beberapa tokoh Islam di Indonesia cenderung mengikuti model negara Islam, sebagaimana yang dikembangkan oleh tokoh seperti Hasan al-Banna. Sedangkan yang lain lebih memilih pendekatan yang lebih sekuler, tetapi tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Keempat, kontroversi pemikiran politik Islam di Indonesia. Dalam perkembangannya, pemikiran politik Islam di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah masalah apakah Islam harus menjadi dasar negara atau tidak. Kelompok-kelompok yang mendukung penerapan syariat Islam seringkali bertentangan dengan kelompok yang menekan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, ada pula tantangan dalam mengelola keberagaman Islam itu sendiri, dengan adanya berbagai aliran yang berbeda-beda di kalangan umat Islam. Sebagai contoh, ada kelompok yang lebih konservatif seperti Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang menginginkan pendirian negara Islam. Sementara kelompok lain seperti Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah lebih menekankan pentingnya toleransi dan pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasan Ahmed Abdel Rahmat Muhammad Al-Banna atau yang lebih dikenal sebagai Hasan Al-Banna merupakan tokoh yang lahir di Mahmudiyah, sebuah wilayah di delta Sungai Nil, menjadi salah satu motor gerakan Islamic Revivalist di tahun 1928. Banyak pihak yang menyebutkan bahwa pemikiran Al-Banna menjadi turning point dari sejarah intelektualitas Islam lewat pendekatannya yang lebih modern, terutama ketika ia mendirikan organisasi Muslim Brotherhood alias Ikhwanul Muslimin. Hasan Al-Banna sudah terpengaruh gerakan politik khususnya dari kelompok nasionalis Mesir ketika ia masih berusia 13 tahun. Ini terkait dengan momentum revolusi Mesir di tahun 1919 melawan kependudukan Inggris. Di periode inilah ia mulai dipengaruhi oleh pemikiran para reformis Islam seperti Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Al-Banna Indonesia, PKS atau Partai Keadilan Sejahtera adalah salah satu partai yang mendapat pengaruh Ikhwanul Muslimin. Ini diungkapkan langsung oleh Yusuf Effendi atau pendiri PKS. Bahkan 90% pendanaan PKS berasal dari Ikhwanul Muslimin pada tahun 1999. Apapun itu, Ikhwanul Muslimin dan warisan pemikiran Al-Banna masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Walau demikian, warisan Ikhwanul Muslimin juga memberikan pengaruh besar dalam gerakan politik Islam. Masyumi atau Majelis Syura Muslimin Indonesia dibentuk pada tahun 1937. Pada awalnya Masyumi bukanlah partai politik, melainkan wadah organisasi Islam seperti NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, dan Persatuan Islam. Selain menerima organisasi Islam untuk bergabung, Masyumi juga menerima anggota perorangan. Dualisme keanggotaan ini adalah untuk memperbanyak anggota mereka dan untuk memenangi kontestasi pemilu tahun 1955. Namun begitu, mereka juga punya kelemahan, yaitu keanggotaannya yang kurang terorganisir. Sejak didirikan, ada dua arus pemikiran dalam partai ini, yaitu kaum sosialis religius yang dianggotakan oleh Muhammad Natsir, Syarifuddin Prawira Negara, dan Muhammad Roem. Dan yang kedua yaitu pemuka agama konservatis dan dari golongan tua, yang dianggotai oleh Sukiman Wirjo Sanjojo dan Yusuf Wibisino. Kedua fraksi ini sering berdebat terkait apa dan bagaimana nilai-nilai sosial Islam hendaknya diterapkan di Indonesia. Ideologi Masyumi mengalami perubahan. Saat didirikan pada 1945, Masyumi mengusung agenda untuk memperjuangkan negara Islam dengan meletakkan Islam sebagai dasar negara. Pada perkembangannya, visi tersebut mengalami perubahan. Masyumi tak lagi berkeinginan mendirikan negara Islam, melainkan negara yang berdasarkan Islam dengan memperjuangkan sistem Islam dalam konteks kenegaraan. Lalu, berubah lagi saat Masyumi mendorong terbentuknya negara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Terakhir, pada tahun 1955, Masyumi lebih mengusung nilai-nilai universal seperti demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan sebagai sebuah dasar negara. Nurcholish Majid atau Cak Nur
adalah salah satu pemikir Islam modern yang sangat berpengaruh di Indonesia. Ia mengembangkan konsep Islam Yes, Partai Islam No, yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan pribadi dan sosial, namun menolak ide negara Islam yang teokratis. Selanjutnya, Asyumardi Asra, seorang ahli sejarah dan pemikir Islam kontemporer, mengemukakan bahwa pemikiran politik Islam Indonesia seharusnya bisa dilihat sebagai upaya untuk mendamaikan antara dua tradisi Islam yang menginginkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan politik, dan tradisi nasionalisme yang menginginkan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila. Asra menilai bahwa konsep negara Islam yang diusulkan oleh beberapa kelompok Islam di Indonesia tidak sesuai dengan karakter pluralisme masyarakat Indonesia. Sebaliknya, Pancasila yang menghormati semua agama dan aliran politik merupakan dasar yang lebih cocok untuk Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan, pemikiran politik Islam di Indonesia adalah suatu refleksi dari upaya untuk menciptakan sistem politik yang adil, berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, namun tetap menjaga keberagaman dan kebebasan beragama. Pemikiran ini terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia, dengan berbagai perspektif yang berfokus pada bagaimana mengintegrasikan Islam dalam kehidupan politik yang pluralistik. Selanjutnya ada referensi utama yang bisa dijadikan rujukan dalam memahami pemikiran politik Islam Indonesia. Antara lain, yang pertama buku dari Nurcholish Madjedi yang berjudul Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan. Selanjutnya, ada buku dari Asyumardi Asra yang berjudul Islam in the Indonesian Context. Selanjutnya, ada buku dari Muhammad Nasir yang berjudul Islam dan Pembangunan. Dan terakhir, ada buku dari Abdurrahman Wahid dengan judul Islamku, Islam Anda, Islam Kita. Pemikiran politik Islam Indonesia tetap menjadi politik yang sangat dinamis dan relevan dalam menghadapi tantangan global dan lokal saat ini.